Oke, baik. Sekali lagi, santai aja ya. Coba kita lihat bagaimana cara kerja dari rantai Markov atau Markov chain ini. Nah, tadi saya sampaikan bahwa keadaan pada Markov chain atau rantai Markov ini adalah keadaan yang stokastik. Stokastik itu artinya tadi ada sejumlah alternatif gitu ya, alternatif pengambilan keputusan, dan dari setiap alternatif itu punya probabilitas untuk menghasilkan outcome tertentu ya. Jadi ada kondisi probabilitas. Jadi berbeda dengan waktu kita diskusikan tentang program dinamis kemarin. Di program dinamis yang deterministik, semua informasi sudah kita ketahui pada saat T sama dengan 0. Ya. Jadi masalah itu probabilitas sudah tergelar di meja kita gitu ya, dengan informasi yang cukup. Nah, kalau informasi cukup, maka kita mengambil keputusan akan jauh lebih mudah dibanding dengan kalau misalnya ada informasi yang belum kita ketahui. Nah, kalau ada informasi yang belum kita ketahui, nanti kita bisa lihat dari data gitu ya, data masa lalu. Kalau kita sudah peroleh data masa lalu berdasarkan karakteristik dari data itu, kita bisa coba forecast ke masa depan. Ya. Nah, cara forecast-nya itu kita menggunakan atau direpresentasikan oleh yang namanya probabilitas. Oke. Oke, kita lihat definisinya dulu ya tentang proses stokastik ini. Jadi kalau kita lihat buku Hilliard-Lieberman, proses stokastik itu didefinisikan sebagai kumpulan dari variabel random, variabel acak. Taruhlah kita sebut atau kita beri indeks sebagai XT ya, di mana indeks T adalah anggota dari suatu set T besar. Pada umumnya T besar merupakan kumpulan bilangan integer non negatif, dan XT menyatakan ukuran karakteristik sistem yang diamati pada saat T. XT menyatakan, pelan-pelan ya, XT menyatakan ukuran karakteristik sistem yang diamati pada saat T. Ada lihat di atas, ya, T itu sama dengan kumpulan bilangan integer non negatif. Kenapa pada umumnya adalah bilangan integer non negatif? Anda lihat di kasus-kasus program dinamis atau linear programming, kasus kita biasanya adalah maksimasi atau minimasi ya, maksimasi keuntungan, gitu ya. Contohkan maksimasi keuntungan, kemudian minimasi keterlambatan, gitu ya. Baik maksimasi ataupun minimasi keterlambatan itu biasanya atau umumnya berangkat dari T lebih besar sama dengan 0. Di dunia nyata kan bisa dibilang selalu angkanya itu adalah integer non negatif. Terlambat berapa lama? Terlambat minus 3. Kalau minus 3 artinya susah kita membayangkan kan, terlambat minus 3 jam gitu. Terlambat 3 jam. Ya, terlambat 1 jam. Jadi kalau kita pada kasus meminimasi, kita ingin terlambat itu sama dengan 0 gitu. Jadi tidak ada keterlambatan. Kalau mau maksimasi profit gitu ya, kita ingin maksimasi profit atau maksimasi kemarin yang penggunaan kapal alat angkut gitu ya. Nah, kita maksimasi kan hampir semuanya kalau maksimasi itu lebih besar dari sampai dengan 0. Makanya karakteristiknya selalu bilangan integer non negatif. Ya, itu di kasus realnya seperti itu. Contoh misalnya X1, X2, X3 adalah satu proses stokastik yang menyatakan kumpulan tingkat persediaan mingguan, inventory material atau inventory produk jadi, finished good gitu ya, mingguan atau bulanan dari suatu produk atau kumpulan dari permintaan atau demand ya dari konsumen yang sifatnya mingguan, bulanan atau harian. Nah, ini contoh-contohnya. Oke, baik ya. Sampai situ dari sisi definisi saya harap sudah bisa dipahami ya sedikit. Nanti diulang lagi. Nah, dalam proses stokastik itu ada jenis dan jumlahnya itu sangat banyak ya.
tergantung dari permasalahan yang sedang kita kaji. Tadi yang kita melihat misalnya masalah persediaan material ataupun persediaan produk jadi. Kemarin saya diskusi dengan salah satu, Anda bisa lihat juga di salah satu seri YouTube saya, gitu ya, ada cerita di situ dengan praktisi industri. Dia pernah ada di gudang, dia harus mengeluarkan barang setiap bulannya itu 2,4 juta karton, setiap minggu malah. Setiap minggunya itu 2,4 juta karton. Ya. Diusahakan konstan di angka 2,4 itu, ya. Tidak kurang, tidak berlebih. Kalau berlebih artinya nanti cost inventory-nya akan naik. Kalau kurang berarti nanti akan ada demand konsumen yang tidak terpenuhi. Ya, konstan ada di 2,4 juta. Nah, itu salah satu contoh bagaimana problem untuk mempersiapkan produk sebanyak 2,4 juta karton per minggu. Satu kartonnya itu ada 12 unit produk. Jadi satu minggunya itu ada 12 unit produk dikalikan 2,4 juta karton. Jadi luar biasa, sangat besar begitu ya. Kalau terlalu berlebih pasti cost-nya akan besar banget ya. Dan kalau rendah, berisiko terhadap kekurangan permintaan dari konsumen. Ya. Jadi sangat banyak jenis dan jumlah dari kasus-kasus stokastik ini. Nah, di dunia real, di dunia nyata gitu ya, kalau di tulisan mempersiapkan 2,4 juta karton itu kan kita tinggal menulis dengan mudah. Tapi di dunia nyata, 2,4 juta karton itu berhubungan dengan proses di manufakturnya, proses di pabriknya. Proses di pabrik nanti akan sangat bergantung kepada mesin, sangat bergantung kepada material, sangat bergantung kepada orang, operator gitu ya. Mesin itu ada downtime-nya, kadang-kadang mesin rusak, orang itu kadang-kadang tidak hadir atau sakit dan sebagainya sehingga tidak bisa bekerja. Material dari supplier juga terlambat datangnya. Nah, ini sangat kompleks begitu ya, sangat kompleks. Sementara di ujung tadi di gudang setiap minggu harus ada 2,4 juta karton untuk satu kasus di industri yang pernah kita diskusikan. Jadi sangat kompleks dan bentuknya sangat banyak gitu ya. Nah, strukturnya kalau kita lihat bukunya Hillier Lieberman gitu ya, disebutkan di situ proses stokastik ini strukturnya adalah pada saat T ya. Jadi pada saat waktu T, di mana T-nya itu adalah 0, 1, 2, dan seterusnya, sistem yang diamati berada pada salah satu status yang mutually eksklusif. Anda cek lagi nanti di mata kuliah teori probabilitas yang dimaksud dengan mutually eksklusif. Ya. Berada pada salah satu status yang mutually eksklusif. Dari status sistem yang terbatas jumlahnya tentu. Dan status-status tersebut kita beri label 0, 1, 2, dan seterusnya. Oke, nggak apa-apa, ini kita terima dulu sebagai satu state, gitu ya, satu pernyataan. Nanti kita lihat hubungannya. Nah, kita sekarang masuk ke yang namanya Markov chain. Tadi kita baru ngomongin soal stokastik. Stokastik itu menyangkut probabilitas, ya, menyangkut probabilitas keadaan pada saat T, pada saat pengamatan dilakukan, gitu ya. Kemudian ingin memperkirakan apa yang terjadi di masa depan berdasarkan beberapa data atau info yang kita ketahui belakangan, ya, atau yang kita ketahui pada saat sebelum T, gitu ya. Mungkin T-1 kemarin, T-2 kalau satuannya hari dan seterusnya. Oke, itu kita baru diskusi tentang yang dimaksud dengan proses stokastik. Oke, nah yang kedua adalah tentang Markov chain-nya sendiri. Ya. Salah satu asumsi dalam buku itu disebutkan yang diperlukan agar suatu proses stokastik dapat dianalisis lebih mudah adalah bahwa proses stokastik tersebut merupakan satu rantai Markov, merupakan suatu Markov chain atau MC, ya, sering disingkat sebagai MC. Nah, suatu proses stokastik disebut memiliki properti Markovian, disebut sebagai memenuhi kaidah rantai Markov. Kalau apa? Kalau ya, probabilitas dari XT plus 1 sama dengan J. Ya, nanti kita lihat contohnya lebih mudah ya. Kita diskusi dulu dari aspek
variabel definisi dan variabel ya. Probabilitas Xt plus 1 sama dengan J, di mana X0-nya sama dengan K0, X1-nya sama dengan K1, X2 sama dengan K2, dan seterusnya, gitu ya. Xt-1-nya sama dengan Kt-1, di mana Xt-nya sama dengan I. Oke, apa-apa, dilihat aja dulu ya. Itu akan sama dengan ya, probabilitas Xt plus 1 sama dengan J, ya, di mana probabilitas bersyarat nih, di mana Xt sama dengan I. Untuk I yang mana? Untuk I yang 0, 1, dan seterusnya, dan setiap urutan I, J, K0, K1 sampai dengan Kt-1. Jadi probabilitas ya, Xt plus 1 sama dengan J kalau X0-nya sama dengan K0. Jadi ini probabilitas besar. Kalau X0-nya sama dengan K0. Ya. Kira-kira seperti itu. Ini yang disebut sebagai properti dari rantai Markov. Ya. Jadi satu kasus kita sebut sebagai rantai Markov kalau dia merupakan satu probabilitas bersyarat. Seperti itu. Oke. Nah, per definisi ya, Markovian ini, rantai Markov ini, ya, ciri-ciri dari Markovian ini diartikan bahwa probabilitas bersyarat atau probabilitas kondisional dari suatu sistem pada pengamatan berikutnya, artinya pada Pxt plus 1, ya, terjadi jika status sistem saat ini adalah I, Xt sama dengan I. Ya. Kemudian status sebelumnya itu bisa sama dengan status apapun, adalah independen terhadap status-status sistem masa lalunya dan hanya tergantung pada status sistem saat ini. Oke, dulu ya saya kebayang sih Anda pasti rada dibingungkan sedikit, tapi nggak apa-apa. Nanti juga kalau melihat contohnya, sudah melihat contoh, insya Allah akan paham. Ya. Oke, kita belajar dari tataran abstraksinya dulu, nggak apa-apa. Bentar ya. Oke, saya beginikan aja biar kelihatan. Nah, probabilitas bersyarat atau probabilitas kondisional yang Pxt plus 1 sama dengan J terjadi kalau Xt-nya sama dengan I, ini disebut sebagai probabilitas transisi. Untuk memudahkan, nanti kita akan tuliskan dalam bentuk matriks nanti di berikutnya. Sekali lagi, probabilitas kondisional atau probabilitas bersyarat, suatu probabilitas Xt plus 1 sama dengan J yang terjadi jika Xt-nya sama dengan I. Ini kita sebut sebagai probabilitas transisi. Jika untuk setiap I dan J, ya, di mana probabilitas Xt plus 1 sama dengan J pada saat Xt sama dengan I, itu sama dengan probabilitas X1 sama dengan J pada saat X0 sama dengan I. Untuk semua T sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Maka probabilitas transisi atau one step, kita sebutnya juga, ini disebut dalam keadaan stasioner dan dinotasikan sebagai PIJ. Dan nanti kita akan sering mendengar terminologi keadaan yang stasioner. Keadaan stasioner terjadi kalau kasus yang di atas terjadi, yang ini. Probabilitas Xt plus 1 sama dengan J pada saat Xt sama dengan I, itu sama dengan probabilitas X1 sama dengan J jika X0-nya sama dengan I. Ini kita sebut sebagai keadaan yang stasioner. Jadi probabilitas transisi atau one step yang stasioner ini, ya, ini akan punya implikasi bahwa setiap I, J, dan M, untuk N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya, gitu ya. Probabilitas Xt plus N sama dengan J, bila Xt sama dengan I, itu akan sama dengan probabilitas X sama dengan J, jika X0-nya sama dengan I. Untuk mana? Untuk semua T sama dengan 0,
1, 2, dan seterusnya. Ya, oke. Nanti lihat contoh kasus mungkin akan selalu lebih paham. Ya. Ini abstraksi. Abstraksinya memang seperti itu. Nah, probabilitas kondisional ini, gitu ya, kita notasikan sebagai ini ada yang menyebutnya P kecil IJ pada tahap ke N, gitu ya, atau rho IJ boleh ada, atau kita sepakati aja lah PIJ ya, PIJN, dan disebut sebagai probabilitas transisi N step. Kalau N-nya sama dengan 1, biasanya jarang kita tulis, tapi kalau N-nya lebih dari 1, itu biasa kita tulis. Jadi, step ke-1, step kedua, dan seterusnya. Untuk N sama dengan 0, maka PIJ 0 adalah sama dengan probabilitas X0 sama dengan J, jika X0 sama dengan I, yang bernilai 1, bila I-nya sama dengan J, dan 0 bila I-nya tidak sama dengan J. Untuk N sama dengan 1, PIJN-nya adalah probabilitas transisi satu step dan dituliskan sebagai PIJ. Tadi saya sampaikan, jika sama dengan 1, biasanya jarang ditulis N-nya, kita tuliskan sebagai PIJ. Jadi PIJN ini adalah satu probabilitas kondisional dari suatu variabel random X. Ya. Oke, sebentar. Yang berawal dari status I dan akan berada pada status J setelah N step. Setelah N step atau N pengamatan atau N satu unit waktu tertentu. Jadi kita baru diskusi yang namanya, baru diskusi tentang definisi ya, definisi Markov chain. Nah, contoh seperti ini. Ya. Ini ada status sistem, status 0, 1, 2, 3. Dari 0 ini, ya, nanti ada bisa terjadi ke status 0 lagi, P00 bisa ke status 1, ya. P01 bisa ke 2, P02 bisa ke 3, P03. Jadi pada saat sekarang kita bisa mengambil beberapa alternatif dengan kalau kita mengambil 0 punya peluang P00, kalau kita mengambil satu keputusan 1 punya peluangnya P01, kalau kita ingin 2 P02 dan seterusnya. Nanti dari ini tahap ke 0 ya, status sistem saat ini. Pada saat di T sama dengan 1 gitu ya. Taruhlah kita mengambil keputusannya 1 pada saat status 0 tadi. Mengambil keputusan 1, dari 1 nanti juga akan keluar alternatif lagi. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dari 0 juga sama, bisa keluar 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dari 2 juga sama, dari 3 juga sama. Jadi tadi saya sampaikan, setiap kita mengambil satu keputusan, nanti akan membawa dampak terhadap keputusan berikutnya. Ya. Dan seterusnya, sampai pengamatan yang diperlukan, kalau di sini sampai T sama dengan 3. Nah, makanya disebut sebagai rantai Markov, karena kalau kita lihat, pada setiap pengambilan keputusan, gitu ya, akan berdampak kepada keputusan berikutnya, akan berdampak pada keputusan berikutnya lagi, dan seterusnya, sampai pengamatan yang diperlukan. Inilah yang kita sebut sebagai rantai. Saling keterhubungan antara status sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Maka kita sebut sebagai satu rantai Markov. Seperti itu. Ya, contoh. Saya ambil contoh. Kita kan suka belanja ke minimarket ya. Dan kita tahu kalau ada minimarket A di satu tempat, biasanya di sebelahnya ada minimarket B. Ya. Dua itulah yang sering saling berkompetisi head to head. Karena kita sebagai konsumen yang ada di wilayah dekat minimarket itu, minimarket tadi.
pada saat kita memutuskan akan masuk ke minimarket A, gitu ya, artinya kita memilih minimarket A, tidak memilih minimarket B. Pada saat kita masuk ke minimarket A, kemudian si konsumen nanti akan mengambil keputusan untuk membeli sesuatu yang di minimarket tersebut. Gitu ya. Misalnya peluang kalau Anda cek ya, barang A di minimarket A lebih murah, di minimarket B lebih mahal, tetapi untuk barang B di minimarket A lebih murah, di minimarket B lebih mahal. Ya. Kalau biasanya para putri yang sangat teliti ya, jangan beli ke sini. Kalau beli ke sini, yang ini nanti mahal. Mending untuk yang produk tertentu belinya di minimarket B. Ya. Nah, tapi untuk yang lainnya beli di minimarket A. Kalau ada yang tertib seperti itu, maka dia akan bisa membelanjakan uangnya dengan sangat efisien. Karena dia memilih tempat-tempat yang untuk produk tertentu sangat murah, untuk produk yang lain beli di tempat lain yang lebih murah. Sehingga value of money-nya, nilai uang yang dia punya, itu akan sangat optimum dibelanjakan terhadap sesuatu. Ya, itu contoh ya. Ada dua pilihan ke minimarket A atau minimarket B. Kita bisa cek biasanya karakteristiknya. Orang yang sudah terbiasa ke minimarket A, berapa peluangnya dia pindah ke minimarket B? Atau kita balik, apa yang membuat seseorang yang biasa di minimarket A berpindah ke minimarket B? Ya, Anda bisa cek itu nanti di berbagai strategi yang ditawarkan oleh minimarket itu, ya, oleh toko-toko itu. Nah, ini satu rantai seperti itu. Atau menjelaskan nggak ya? Benar-benar menjelaskan. Jadi ada dua minimarket. Kalau kita mengambil keputusan membeli satu barang di minimarket A, gitu ya, nanti akan ketemu nilai uang yang kita belanjakan optimum atau tidak. Tapi kalau kita sudah punya data yang mencukupi untuk produk-produk A di minimarket A, untuk produk-produk lain di minimarket lain. Tapi ada juga konsumen yang behavior-nya, kebiasaannya gitu ya, dia tidak melihat rupiahnya, tapi yang dia lihat adalah misalnya kenyamanan pada saat belanja. Kalau di minimarket A pada saat bayar, kasirnya lemot misalnya, ya sistemnya itu lama gitu. Nah, walaupun murah itu tidak membuat dia nyaman, maka dia sering pindah ke minimarket B atau memilih minimarket B yang pada saat membayar sangat cepat. Jadi itu berarti kasusnya adalah ada di peralatan atau di device yang di sistem informasi kasir. Berarti sistem informasi kasir nanti akan mempengaruhi orang untuk membeli di satu toko tertentu. Sampai sini bisa diikuti nggak penjelasannya? Bingung? Insya Allah bisa, Bapak. Insya Allah bisa, Pak. Ya, oke, mudah-mudahan ya. Oke, ya. Kalau gitu saya lanjutkan ya. Ini untuk Markov chain ini mudah-mudahan mudah kebayang. Kenapa dikatakan sebagai rantai Markov? Rantai itu kan saling terikat ya, saling terikat satu dengan yang lainnya, gitu ya, saling panjang, saling terikat. Nah, di sini juga satu keputusan, ya, satu keadaan itu saling terikat dengan keadaan-keadaan berikutnya melalui probabilitas ini. Nanti saya coba cek lagi untuk studi kasus, kasus membeli di minimarket tadi, ya, saya akan coba nanti tuliskan. Ada yang pernah mengalami? Anda punya daftar kalau produk 1, 2, 3 murahnya di minimarket A, kalau produk 4, 5, 6 di minimarket B, sehingga kalau belanja lebih baik kita jalan agak capek, tetapi uang kita mendapat nilai yang maksimum. Pernah yang nyobain? Ada lah pasti ya. Kan sering kita dengar sampai di iklannya itu, kalau ada toko lain yang lebih murah, kita ganti 3 kali selisihnya. Ya. Ada kan yang seperti itu ya, sering dengar ya? Oke, saya lanjutkan untuk ilustrasi rantai Markov ini.
Jadi yang disebut sebagai probabilitas transisi n step. Ini untuk n sama dengan 1. Dengan n sama dengan 1, sigma PIJ. Kalau probabilitas totalnya kan harus sama dengan 1 ya. Jadi kita jumlah-jumlahkan semua alternatif, nilainya adalah sama dengan 1. Maksimum probabilitas kan 1. 1 itu berarti pasti terjadi kan gitu ya. Kalau 0 pasti tidak terjadi kan gitu. Dengan n sama dengan 1, maka sigma PIJ dari J sama dengan 0 sampai n itu sama dengan 1 untuk semua I. Jadi untuk I sama dengan 0, tadi untuk I sama dengan 0, sigma POJ-nya sama dengan 1. I sama dengan 0, ya. Sigma POJ itu berarti P01, P02, P00, P01, P02, P03, ini totalnya sama dengan 1. Ini untuk I sama dengan 1, untuk I sama dengan 0, untuk I sama dengan 1 juga sama, kita cek dari sini I sama dengan 1, nanti akan dengan cara yang sama akan berlaku sigma PIJ dari J sama dengan 0 sampai 3 akan sama dengan 1. P10, P11, P12 plus P13 itu sama dengan 1. Kalau ini untuk yang I sama dengan 0, ya. Yang hitam, yang kedua ini I sama dengan 1, gitu ya. Diambil 1 ini alternatif 1. Ya. Untuk yang biru itu I sama dengan 2. Ya. Untuk yang hijau I sama dengan 3. Kita dapatkan seperti ini. Ya. Kasih abstraksi, kita lihat contoh kasusnya. Oke, ini probabilitas transisi n step, n-nya sama dengan 2, sama ini syarat pengamatan ya. Ya, sama ini P00, P01, P02 dan seterusnya. Ini untuk I sampai dengan 1-nya P00, untuk dari 0 ini ya, dari 0 P00, dari yang 1 P10, dari yang 2 P20, dari yang 3 P30. Oke. Tadi yang pertama bisa kasusnya seperti ini. Yang kedua kasusnya ke 1, tadi kan kasusnya ke di T sama dengan 2-nya ya, ke 0 semua. Kasus yang berikutnya di T sama dengan 2 ke 1 semua, ya, ke I sama dengan 1. Ya. Di kasus berikutnya masih T sama dengan 2 ke I sama dengan 2. Ya. Kemudian di kasus terakhirnya ke I sama dengan 3. Jadi Anda lihat pada setiap status itu bisa akan punya peluang yang sangat banyak. Ini baru kemungkinannya 3 kejadian, gitu ya. Kalau kejadiannya lebih banyak, ini akan lebih kompleks lagi. Tapi kembali di dunia industri yang middle, gitu ya, kebanyakan di perusahaan-perusahaan di Indonesia, pola berpikirnya kita pakai, tetapi keputusannya banyak yang tidak sekompleks ini. Ya. Apalagi kalau yang bisnis to bisnis, kalau bisnis to bisnis kan konsumennya relatif terbatas untuk industri middle ya, industri menengah ya. Konsumennya biasanya kalau dia per tahun punya 10 konsumen, dengan 10 konsumen saja dia sudah full capacity gitu ya untuk yang perusahaan middle. Sehingga ya tinggal memaintain konsumennya itu yang 10, kalau B2B ya yang 10 tadi ya. Sehingga sebetulnya keputusannya banyak yang tidak terlalu kompleks. Kemudian perusahaan juga produknya, kalau di middle itu perusahaan middle, produk biasanya tidak terlalu banyak, sehingga dalam membuat produk juga relatif proses belajarnya itu sudah semakin ahli. Gitu ya. Kalau misalnya di industri dice cetakan ya, industri cetakan itu pesanan konsumennya biasanya tidak banyak. Ini 10 konsumen punya konsumen 10 itu sudah cukup banyak. Satu dice harganya bisa macam-macam ya. Untuk yang produk-produk plastik itu mungkin di angka puluhan juta gitu per piece-nya. Dan kadang-kadang satu pabrik hanya pesan 2 piece, 3 piece tapi diterima. Ya. Nah, nanti karena terbiasa setiap hari membuat dice itu, sehingga setiap operator itu punya keahlian yang sangat tinggi. Dari mulai drawing, ya, engineering, drawing, sampai ke proses operasional, ya. Sudah ahli karena sudah terbiasa ragam produknya tidak banyak seperti itu.
Jadi don't worry, jangan khawatir. Oke, saya lanjutkan lagi ya, dari proses Markov chain ini ya. Maka dengan untuk yang n sama dengan 2 ya, PIJ n-nya 2, P sama dengan 1 untuk semua i, jadi untuk i sama dengan 0, POJ 2-nya sama dengan 1, ini P002, P012, P022 dan seterusnya sama dengan 1. Sama untuk kasus-kasus yang lainnya juga kita tuliskan. Nah, karena PIJN adalah satu probabilitas kondisional, tadi probabilitas bersyarat, maka nilainya itu harus non-negatif. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Dan juga karena proses perjalanan atau transisi sistem ini dari waktu ke waktu selalu menuju salah satu status yang mungkin, tadi 0, 1, 2, 3 gitu ya, selalu menuju status yang mungkin, maka PIJN lebih besar sama dengan 0 untuk semua I, untuk semua I dan J, dengan N-nya 0, 1, 2, dan sigma PIJN-nya sama dengan 1, dari J sama dengan 0 sampai M, untuk semua I, ya, dan N-nya sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, ini kita tuliskan gitu ya, dalam bentuk matriks supaya lebih memudahkan. Yang dapat digunakan, matriks ini dapat digunakan untuk menyatakan probabilitas transisi M step. Jadi kalau kita lihat ini statusnya, status itu tadi ya 0, 1, 2, 3 ya, itu status sampai M. Ya. Kemudian di sini juga sama 0, 1, 2 sampai M. Ya. Kemudian kita tuliskan peluang-peluangnya tadi yang dimunculkan oleh gambar-gambar ini. Nah, P00, P01, P02 kita tuliskan dalam bentuk matriks. P00, P01 sampai P0N. Ini P10, P11 dan seterusnya. Ini memang harus di papan tulis ini intinya diskusi kitanya ya. Oke, ya. Atau bisa juga kita tuliskan gitu ya, dalam matriks yang lebih sederhana gitu ya. PN sampai dengan P00N, P01N dan seterusnya sampai ke ujung. Ini sama dengan ini matriks. Oke ya. Tinggal nanti kita lihat contoh kasusnya. Nanti silakan diulang-ulang dulu, dilihat-lihat lagi tutorial ini, kemudian nanti dilihat tutorial untuk contoh kasus. Oke, definisi dengan demikian ya, dengan penjelasan yang tadi, definisi Markov chain ini adalah suatu proses stokastik, dinotasikan XT, P-nya sama dengan 0, 1, dan seterusnya, disebut sebagai satu rantai Markov bila proses stokastik tersebut memiliki properti Markovian. Apa itu properti Markovian yang tadi sudah kita diskusikan? Nah, properti yang kita diskusikan, yang pertama jumlah statusnya terbatas, yang kedua probabilitas transisinya stasioner, tadi sudah saya sampaikan yang dimaksud dengan probabilitas transisi yang stasioner, kemudian memiliki probabilitas awal, probabilitas X0 sama dengan I untuk semua I. Ini contoh untuk kasus persediaan inventory. Ini di minggu ke-1, persediaan akhir sama dengan 0, pesan ke supplier 3. Di minggu kedua, persediaan akhir sama dengan 1, pesan ke supplier tidak ada. Kemudian yang dipesan di minggu 1, 3 unit, datang di minggu 2. Kemudian dijual 2, maka persediaannya tinggal 1. Gitu ya. Kemudian nanti di minggu 3, gitu ya, karena di minggu keduanya tidak ada pesanan, gitu ya. Kemudian laku terjual 1, maka persediaan akhir sama dengan 0. Sehingga di kondisi minggu ketiga ini tidak ada persediaan, gitu ya, karena sudah laku terjual. Nanti kita akan menentukan kapan, kalau begitu kapan nih kita harus pesan lagi supaya jangan sampai pada saat konsumen datang barangnya tidak ada. Nah, ini salah satu contoh ilustrasi dari
rantai Markov. Kenapa di minggu ke-1 pesan 3? Ya, karena di minggu kedua akan ada yang membeli 2, sehingga persediaan tinggal 1. Kenapa di minggu kedua tidak pesan? Karena di minggu ketiga belum ada pesanan. Belum ada pesanan, hanya ada pesanan 1 buah, sehingga cukup dari persediaan yang sampai dengan 1 tadi. Tapi kalau di minggu kedua ini kita dapat orderan, gitu ya, untuk di minggu ketiga sebanyak 4, berarti kita harus pesan di sini 3. Ya, ini contoh ilustrasi dari rantai Markov. Dan seterusnya, ini minggu ke-4, minggu ke-5, ini pesan lagi di minggu ke-4, datang 3 unit, karena di minggu ke-5 akan ada permintaan dari konsumen. Saya contohkan tadi, kalau Anda lihat di cerita industrialis yang Anda lihat, gitu ya, yang cerita dengan kepala gudang, 1 minggunya bukan 3 piece, 5 piece, 1 minggunya ada 2,4 juta karton. 1 kartonnya masing-masing ada 12 unit. Jadi bayangkan per minggu dia harus menyiapkan 12 unit kali 2,4 juta. Ya, gedungnya besar sekali begitu. Ya, itu adalah perusahaan F&B ya, food and beverage ya, yang skala industri. Seperti itu. Ya. Oke, mungkin itu dulu yang coba sampai sini dulu lah ya, mudah-mudahan Anda pahami dulu sampai kasus ilustrasi ini. Jadi dari contoh tadi di depan sampai ke kasus ilustrasi ini. Nanti berikutnya silakan Anda lihat dan saya nanti akan coba jelaskan contoh-contoh kasus berikut solusinya. Mudah-mudahan masih ada waktu, atau kalau tidak ada waktu nanti saya akan buatkan tutorial untuk penyelesaian kasus Markov chain ini. Dan satu lagi mungkin tentang ball programming juga nanti akan coba dibuatkan lewat YouTube ya, nanti saya akan infokan. Baik, pasti rada bingung tapi tidak apa-apa ya. Nanti coba Anda cek lagi, Anda lihat lagi sambil dilihat di literaturnya ya, dan dilihat contoh kasus. Oke, sementara itu dulu mungkin. Ya, ada yang mau ditanyakan silakan. Saya close dulu ya.